Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Kak, Alhamdulillah, Bu, baik. Diri gimana? Alhamdulillah saya juga sehat, cuman di sini cuaca agak mendung ya. Jadi kita tetap berkuliah walaupun apapun kondisinya. Oke, ada yang tahu nggak hari ini pembahasan kita itu materi apa? Asam amino, Bu. Ya, sistem pencernaan manusia ya, Fanya dan teman-temannya. Di sistem pencernaan manusia juga ada asam amino. Jadi nanti akan tetap kita bahas. Oke, di sini saya ada materi tentang sistem pencernaan manusia. Kalian bisa simak baik-baik. Ini gimana ya anak-anak? Oke. Masih loading ya, Bu? Terlihat belum share screen-nya? Sudah. Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, di sini pembahasan kita ada sistem pencernaan manusia. Nah, kita langsung masuk saja pada materi pada hari ini. Yang pertama saya jelaskan di sini ada tentang proses sistem pencernaan manusia. Untuk proses pencernaan manusia sendiri, di sini ada mekanik dan kimiawi. Kalau mekanik sendiri itu proses yang dilakukan dengan gerakan-gerakan kayak mengunyah, menelan, memompa yang tanpa adanya bahan-bahan kimia, tanpa adanya enzim-enzim yang digunakan untuk mengubah partikel menjadi dari besar menjadi kecil, itu yang dinamakan mekanik. Kemudian kalau yang kimiawi berarti proses pencernaan yang dimana di dalamnya itu membutuhkan enzim-enzim. Misalkan di mulut itu dikunyah. Nah, di mulut dikunyah sendiri itu ada mekanik sama kimiawi. Yang mekaniknya tadi kan mengunyah, kalau yang kimiawinya pakai enzim-enzim yang ada di dalam setiap organ pencernaan manusia. Oke, untuk proses pencernaan manusia cukup itu dulu. Kalian bisa mencari referensi dan mengembangkan sendiri untuk terkait pengetahuan kalian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organ-organ di sistem pencernaan manusia. Nah, ini sebelum kita masuk ke satu persatu, di sini ada bagian, ini apa, gambar manusia ya. Nah, manusia itu kalau makan, di sini lewat mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian ke organ-organ yang lain, kemudian akhirnya akan dibusukkan dan dikeluarkan oleh anus. Nah, setiap organ ini itu ada fungsinya sendiri-sendiri dan ada enzim-enzim yang berperan sendiri-sendiri di dalamnya. Kita pelajari satu-satu. Di sini yang pertama ada mulut. Mulut sendiri berfungsi sebagai tempat masuknya makanan. Kemudian di sini terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Enzim amilase ini akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi glukosa.
Selanjutnya yaitu ada organ pencernaan, faring dan esofagus. Atau biasanya kalau kalian nyebutnya itu adalah tenggorokan. Ya, di sini merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan. Makanan yang ditelan dari mulut itu akan disalurkan melalui faring ini, kemudian diteruskan kepada kerongkongan. Kemudian pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Apa sih itu gerakan peristaltik? Yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Jadi di tenggorokan kita itu nggak cuma lewat doang, tapi bisa makanan itu diproses menjadi molekul yang lebih kecil supaya bisa masuk ke lambung. Nah, tadi kan ada gerakan peristaltik untuk memudahkan masuk ke lambung. Nah, sekarang kalau udah sampai lambung nih, udah sampai lambung, itu pada sistem pencernaan, makanan dicerna oleh enzim dan getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari enzim pepsin dan asam klorida atau HCl. Ini enzim pepsin fungsinya untuk memecah protein menjadi pepton dan asam klorida berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian lambung sendiri ini fungsinya dia untuk mencerna protein, kemudian menyimpan makanan dan mematikan mikroorganisme yang dilakukan pakai asam klorida HCl tadi. Kalau dilihat, lambung ini terdiri dari ini ya, ada otot-otot, kemudian bagian-bagian lambung kardiak, pilorus. Nah, kayak gini bentuknya dia menyerupai tabung. Kemudian masuk ke organ pencernaan yang selanjutnya. Ada pankreas, hati, empedu. Nah, ini ya. Kalau hati itu yang paling besar ini, yang kalau kalian pahit, biasanya paling besar pahit. Kalau makan ayam, itu namanya hati. Nah, di manusia juga sama nih. Hati itu yang paling besar. Ini adalah hati, kemudian yang kuning-kuning ini ada pankreas. Nah, di hati itu ada yang namanya kantong empedu. Nah, kantong empedu itu empedu tersebut ditampung di kantong empedu sebelum digunakan di usus halus. Nah, kantong empedu fungsinya untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Kemudian pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Kemudian pankreas sendiri juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak akan melukai usus halus ketika pencernaan itu berlangsung dari tadi lambung, kemudian ke hati, pankreas, kemudian ke usus halus. Masuk ke organ yang selanjutnya. Di sini ada usus halus. Nah, di usus halus, oh maaf. Usus halus ya. Usus halus itu dia usus yang kecil-kecil. Nah, usus itu dibagi dua. Ini kan ada dua nih. Yang kayak besar. Ini kok snack sendiri ya. Yang besar ini namanya usus besar. Kemudian usus halus itu yang kecil-kecil ini. Nah, di bagian usus halus yang kecil-kecil ini tuh, dia ada pembagiannya. Ada fungsinya sendiri-sendiri. Kalau yang atas ini namanya duodenum atau usus 12 jari. Kemudian kalau yang tengah namanya jejunum atau usus kosong. Dan yang di paling bawah yang menuju ke usus besar namanya ileum atau usus absorpsi. Usus 12 jari atau usus duodenum ini fungsinya untuk melakukan proses pencernaan
secara kimiawi. Kalau usus kosong jejunum, dia fungsinya untuk menyalurkan dari usus 12 jari ke usus ileum. Selain itu juga sebagai tempat penyerapan zat-zat makanan. Kemudian ada usus ileum, yaitu tempat terjadinya penyerapan zat-zat seperti vitamin. Nah, di usus halus ini ada enzim amilase yang akan memecah amilum menjadi maltosa. Kemudian maltosa dipecah lagi menjadi glukosa oleh enzim maltase. Ada juga enzim lipase yang fungsinya untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada juga enzim tripsin yang akan memecah pepton menjadi asam amino. Lanjut ke organ selanjutnya. Di sini ada usus besar. Nah, kayak yang tadi ya gambarnya, cuman di sini yang usus halusnya nggak ditampakkan. Jadi ini yang usus besar itu yang bagian usus yang lebih pendek dan besar ini, dia fungsinya adalah untuk sebagai menyerap makanan-makanan yang belum diserap di usus halus. Kemudian sisa makanan yang tidak bisa diserap dan dicerna akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan dan membentuk feses dibantu dengan bakteri yang namanya bakteri E. coli. Jadi kalau kalian biasanya menemukan bahan makanan yang ada bakteri E. coli-nya, itu dia fungsinya ya untuk membusukkan makanan tadi ya, yang baik bagi tubuh. Di sini usus besar juga terbagi, ada beberapa bagian, ada kolon dan rektum. Kalau kolon itu bagian ususnya. Kalau rektum itu bagian paling pangkal menuju ke anus. Dia di situ kalau rektum sebagai tempat menyimpan feses. Jadi makanan-makanan yang tadi udah lewat usus besar, udah diserap, kemudian udah dibusukkan. Kemudian hasil sisa pembusukan tersebut disimpan di rektum. Sampai kalau rektumnya itu tadi penuh, nah ini kita masuk ke organ yang selanjutnya, yaitu anus. Tadi kalau rektumnya manusia udah penuh, akan menuju ke anus, yaitu tempat pembuangan sisa zat makanan atau feses. Makanan yang sudah selesai diproses pasti harus dibuang agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Oleh karena itu, anus menjadi organ terakhir untuk membantu pembuangan sisa makanan atau defaksi. Jadi kalau biasanya manusia itu merasa kayak, aduh mules nih, pengen BAB nih, berarti dia di rektumnya udah penuh dan manusia mengeluarkan hasil sisa makanan atau feses melalui anus. Sampai di sini bisa dipahami dari tadi ada proses pencernaan mekanik, kimiawi, sama organ-organ. Apakah udah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kalau begitu Ibu lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan ini ada macam-macam ya penyakitnya, mulai dari organ mulut sampai anus itu ada sendiri macam-macam penyakitnya. Kalau di mulut misalkan ada sariawan, penyebabnya apa sariawan? Bisa kekurangan vitamin C atau bisa karena luka, tergigit, dan lain sebagainya. Kemudian konstipasi atau sembelit, yaitu susah buang air besar. Kalau biasanya anak-anak itu udah pengen BAB tapi nggak keluar nih, padahal kayaknya udah penuh gitu. Berarti itu mengalami gangguan sistem pencernaan, konstipasi. Kemudian ada diare, yaitu feses yang sangat cair akibat peristaltik terlalu cepat. Ada juga radang usus buntu, kalau yang biasanya keseringan makan makanan nggak sehat kayak mie gitu ya, terlalu sering itu bisa menyebabkan radang usus buntu atau disebut appendicitis.
Kemudian ada juga yang namanya infeksi pada rongga perut. Nama penyakitnya yaitu peritonitis dan ada juga radang pada hati yang namanya yaitu sirosis hati. Ini beberapa gangguan pada sistem pencernaan. Untuk gangguan-gangguan yang lain masih banyak tentunya. Cuman kita di sini bahas beberapa saja supaya untuk pengetahuan kalian saja. Dan di sini ada upaya untuk mencegah gangguan sistem pencernaan. Gimana sih caranya biar kita itu nggak mengalami gangguan-gangguan sistem pencernaan sekecil apapun, mulai kayak sariawan dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu perbanyak konsumsi makanan berserat. Kemudian mengunyah makanan dengan cukup. Jadi kalau makan itu jangan cepat-cepat, jangan langsung ditelan ya, tapi dikunyah dulu supaya sari-sari makanannya itu bisa terserap. Kemudian berolahraga secara teratur dan menghindari stres. Jangan terlalu sering menggunakan antasida dan menggunakan suplemen enzim pencernaan. Kemudian perbanyak minum air putih dan konsumsi makanan kaya probiotik. Kemudian hindari merokok. Sini ada video sistem pencernaan manusia. Kurang lebih kayak yang tadi digambar. Coba saya percepat. Oke, ini karena loading lama ya, jadi nanti mungkin saya akan kirimkan link videonya, link video sistem pencernaan ini di grup, sehingga kalian bisa pelajari gimana sistem pencernaan pada manusia pakai media ini 3 dimensi, jadi lebih kelihatan jelas gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika belum ada, ya, jika belum ada, oke, saya lanjutkan. Yang selanjutnya di sini kita akan membahas sistem pencernaan melalui games ya, karena di sini Bu Guru akan menggunakan model TGT yaitu Teams Group Turnamen. Jadi nanti di sini kalian dibagi menjadi kelompok. Saya stop share dulu. Iya. Jadi di sini nanti kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok yang isinya setiap kelompok ada 4 anak gitu. Sesuai sama LKPD yang sudah saya kirimkan. Nah, itu nanti dikerjakan sama kelompoknya dibahas, kemudian nanti dikumpulkan. Kemudian sekarang kita lanjut dulu ke games ya. Jadi untuk kelompok 1 di sini saya bagi sesuai dengan urutan. Kelompok 1 ada Raras, Amirotul, Fanya, Nadia, kemudian kelompok 2 ada Fatur, Dita, Arin, Mila. Jadi nanti kalian akan menjawab, saya punya kartu, macam-macam kartu gitu ya. Jadi kalian nanti bisa memilih kartu dan menjawab. Kalau kalian bisa jawab berarti nanti dapat poin. Kalau nggak bisa jawab, nanti bakal dilempar ke tim lawan. Kalau tim lawan bisa jawab, ya tim lawan yang dapat poin. Kalau tim lawan nggak bisa jawab, berarti nggak ada yang dapat poin dari pertanyaan tersebut. Oke?
Baik, Bu. Iya, saya share screen kan dulu. Cek-cek. Tulisannya recording stopped tah gak sih? Masih di recording, Bu. Masih di recording ya? Gak ada kayak recording stopped gitu. Jadi, Bu, belum. Ini gak tak record banyak. Sopan banget. Tak kira cek sesi ibu guru mana jebulane. Sorry. Di recording, Bu. Oh, masih recording. Telat jawab Ras. Oke. Nih, ayo main sistem pencernaan. Share screen-nya kelihatan. Layar putih, Bu. Sudah terlihat. Sudah, Ini Bu. harusnya ayo main sistem pencernaan ya. Mulai. Nah, ini tata cara bermainnya saya bacakan. Setiap regu terdiri dari 3-4 anak yang akan bekerja sama dalam satu tim. Permainan terdiri dari 3 babak. Setiap tim berhak memilih 2 kartu pada babak 1 dan 2 dan memperebutkan 1 kartu pada babak ketiga. Kartu yang sudah dipilih tidak dapat dipilih lagi. Kemudian yang ketiga, setiap tim berdiskusi menjawab pertanyaan pada kartu. Apabila bisa menjawab akan mendapat poin dan apabila tidak bisa menjawab maka pertanyaan dilempar ke tim lawan. Durasi berdiskusi menjawab pertanyaan adalah 5 detik. Apabila lebih dari 5 detik, maka pertanyaan dilempar ke tim lawan. Tim dengan perolehan skor tertinggi dari akumulasi ketiga babak adalah sebagai pemenang dan mendapatkan reward. Kita masuk ke babak 1. Oke, saya di sini sebagai moderatornya ya. Untuk memoderatori kalian. Oke, silahkan tim 1 siapa yang mau memilih kartu terlebih dahulu? Saya pilih kartu kuning C. Kartu C. Kartu C. Oke. Hijau ya Ras warnanya, bukan kuning di sini. Kartu C. Ini pertanyaan. Protein pada saluran pencernaan akan dipecah menjadi senyawa yang dinamakan 5, 4. Saya pasangannya Rayas dulu deh. Saya pasangannya Raras, Bu. Izin menjawab. Jawabannya asam amino. Ya, betul ya. Ya, betul tadi ya Raras jawabnya. Kemudian dari tim 2 milih kartu. Bentar. Oke, tim 2 milih kartu apa selain C ya, tadi yang udah dipilih sama Raras, kelompok 1. Kelompok 1 pilih kartu E, Bu. E. Ya, Bu. E ya, Arvator. Kenapa E Arvator? Karena bagus, Bu.
Oke. Bisa dibaca pertanyaannya? Proses pencernaan yang berlangsung di mulut secara kimiawi dan mekanik dengan enzim sebagai katalisatornya. Di dalam mulut, zat yang diubah dengan perantaraan enzim yaitu. Oke, dihitung sama-sama. 5, 4, 3, 2. Gimana? Yang jawab tadi siapa? Bu. Ya, Dita. Karbohidrat Bu jawabannya. Karbohidrat. Betul apa salah ya karbohidrat? Betul, berarti tim 2 mendapatkan poin. Oke, skornya imbang ya. Ada pintar-pintar semua nih. Oke, tim 1 milih lagi kartu. Perwakilan, ganti orang dong. Saya Bu boleh ngambil ya Bu ya. Ya, silahkan. B Bu. B. Mm-mm. Kenapa B ya? Baby Bu. Nah, Iya Bu, B Bu. Oke, silahkan dibacakan pertanyaannya. Oke, selain sebagai penyusun enzim, protein juga memiliki fungsi apa ya Bu ya? 5, 4, 3, Aduh, 2,5. ayo dong tim 1 jawab dong ya ampun. 1. Aduh, kehabisan waktu ya ini tim 1. Coba kita lempar ke tim 2. Coba tim 2. Izin menjawab, Bu. Ya, Arfatur. Jawabannya merusak zat yang bersifat racun, Bu. Zat yang bersifat racun, zat yang beracun, betul ya. Protein memiliki fungsi untuk merusak zat yang bersifat beracun. Oke, tim 2 sekarang poinnya nambah lagi. Jadi kedudukan sementara tim 2 yang unggul. Gak apa-apa, masih banyak pertanyaan. Tim 1 tetap semangat. Sekarang giliran tim 2. Ambil kartu lagi, tim 2. Saya Bu. Oke, Arin. Saya pilih huruf D. Huruf D. Oke, kita buka. Oke, dibacakan pertanyaannya, Arin. Fungsi hati yang berhubungan dengan fungsi pencernaan makanan yaitu. Ya, kelompok 2 dijawab. 5, 4. Milatu Zayannya ini, Raisen, ayo. Ya, kelihatannya menghasilkan empedu, Bu. Gimana, Bu? Ya, menghasilkan empedu. Yeay. Udah langsung hafal materi ya, baru dijelasin sekali. Saya salut sekali sama kalian semua. Oke, kita ronde 1, babak 1 udah selesai. Kedudukan sementara tadi tim 1 mendapatkan 1 poin, tim 2 2 poin ditambah dengan pertanyaan lemparan dari tim 1 berarti 3 poin. Kedudukan sementara unggul tim 2. Beri aplaus buat tim 2. Oke, kita lanjut lagi ya. Supaya lebih panas permainannya, kita masuk ke ronde 2. Oke, ayo, jangan patah semangat. Oke, tim 1 bisa pilih kartu. Saya dari tim 1 milih kartu A, Bu. Kartu A. Pertama ya, ini. Ya. Kah, gitu kalau pertama. Bisa dibacakan pertanyaannya? Makanan akan dipecah menjadi molekul kecil terjadi pada saluran pencernaan makanan. Urutan sistem pencernaan pada makanan adalah apa Jawab, ya? mau jawab. Ya, mau jawab silakan. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus. Benar sekali. Yeay. Kalau disingkat jadi
Mungkelu besaran ya, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Oke, bagus sekali tim 1. Tim 2, silakan ambil kartu. Kartu F, Bu. Kartu F. Waduh, habis pertama langsung terakhir ya ini. Oke, bisa dibacakan dulu. Parotitis adalah gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh Ya, ayo tim 2. 5 detik. 5, 4, 3. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Infeksi kelenjar air ludah. Oke, tadi itu sedikit terkendala ya. Jadi benar ya tadi jawabannya Arfatur. Kalau parotitis adalah gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh infeksi kelenjar ludah karena adanya virus. Oke. Poin tambahan untuk tim 2 ya ini. Kita lanjut ke kartu. Berarti tim 1 di sini silahkan ambil kartu. Izin milih ya, Bu. Ya, Yang kartu A, kartu B. kartu B. Oke, kartu B kita buka. Kartu B isinya apa? Bisa dibacakan, Nadia? Usus halus pada manusia dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu Yuk, tim 1. 5, Saya, Bu, izin 4. menjawab. Ya, silakan. Kalau nggak salah nih ya, Bu, seingat saya, itu ada duodenum, terus ada jejunum sama ilenum, Bu. Iya, betul sekali ya, Fanya. Ada 3 usus halus. Ada duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ilanum atau usus penyerapan. Oke. Poin lagi buat tim 1. Kita back. Dan tim 2, silakan. Yang mau ambil kartu siapa? Saya, Bu. Mila ya ini. Ya. Mau ngambil yang D, Bu. D. Dedeh. Duren. D. Ya, Bu. Wah, panjang nih. Ayo dibaca Mila. Makanan akan mengalami pencernaan selama dalam saluran pencernaan, tetapi dalam organ tertentu makanan tidak mengalami baik secara mekanik maupun kimia. Organ tersebut adalah jeng. Jeng apa? Ayo. 5, 4. Saya, Bu. Ya, apa? Enzim lipase. Enzim lipase. Ya, Bu. Dikit nih. Kelompok berapa nih? Tim 2 nih, dikit nih. Lipase nih. Ya, Bu. Ya, lipase. Kurang tepat ya. Nanti kita jawabannya akan kita lempar ke tim 1 karena tim 2 jawabannya kurang tepat. izin Tim 1. menjawab, Bu. Oh, oke, langsung ada yang mau jawab. Siapa nih? Nadia, ayo. Jawabannya esophagus. Esophagus. Oke, benar, betul sekali ya. 100 buat tim 1. Jawabannya betul sekali. Organ tersebut yaitu esophagus. Berarti perolehan poinnya sama ya ini. Tim 1, tim 2. Tadi tim 1 salah 1 di babak 1, terus tim 2 salah 1 di babak 2. Berarti di babak 3 ini penentu banget nih siapa yang poinnya lebih tinggi. Saya tarik nafas dulu. Oke. Ini cuma ada 1 nih. Oke, Arfatur udah raise hand.
Ya, Ya, Bu. oke. Ibu menjawab, Bu. Di mulut itu terdapat pencernaan mekanik dan kimiawi. Untuk pencernaan mekaniknya itu pada bagian gigi. Gigi mengunyah makanan yang masih besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian untuk kimiawinya terdapat enzim betialin. Enzim betialin ini berfungsi untuk memecah amilum menjadi monosakarida, Bu. Oke, lengkap sekali ya penjelasannya dari Arfatur. Di sini ada organ mulut dan yang tadi dijelaskan sama Arfatur sudah betul. Berarti di sini udah bisa kita lihat ya yang menang adalah tim 2. Tapi nggak apa-apa karena cuma selisih 1 soal, jadi tidak terpaut banyak. Ibu bakal share screen perolehan skor kalian dari ketiga babak. Ya, ini perolehan skor dari ketiga babak tadi ya, karena babak 3 nih jawabannya panjang, kemudian soal analisis poinnya 2, jadi tim 1 totalnya adalah 4 poin atau 4 bintang, kemudian tim 2 skornya adalah bintang 6 atau skornya 6. Selamat untuk tim 2 dan selamat juga buat tim 1 ya yang karena udah bisa mendapatkan 4 skor di mana tidak terpaut banyak. Oke, di sini ada virtual award. Walaupun cuma gini tapi nggak apa-apa ya. Virtual award-nya ada piala online gitu ya. Di sini poin yang diperoleh akan digunakan sebagai nilai tambahan buat evaluasi kalian pada materi sistem pencernaan. Kemudian tim yang menang mendapatkan nilai tambahan lebih banyak sesuai dengan perolehan poin pada games hari ini. Oke, biar dan sudah selesai ya. Terima kasih anak-anak semua. Ibu stop share dulu. Nah, oke. Ya, tadi berarti sudah mempelajari mulai dari materi sistem pencernaan, kemudian kalian juga sudah mengikuti kegiatan game sistem pencernaan pada hari ini. Dan selamat buat tim 1 sekali lagi dan juga selamat buat tim 1 dan tim 2 ya. Saya ucapkan selamat pada kedua tim yang saya akan review sedikit tentang sistem pencernaan, yaitu sistem di mana makanan diproses, kemudian sari-sari yang dibutuhkan akan diserap oleh tubuh dan yang tidak dibutuhkan akan dikeluarkan. Untuk prosesnya sendiri ada secara mekanis dan secara kimiawi. Kemudian organ-organnya tadi sudah jelas dari mulai mulut, kerongkongan, lambung, kemudian ada hati pankreas juga, kemudian usus halus, usus besar, kemudian anus. Untuk kegiatan selanjutnya yang akan kalian lakukan adalah evaluasi. Jadi nanti Ibu akan berikan kalian evaluasi, ada soal-soal begitu ya yang harus kalian selesaikan. Nanti nilai di PGT ini dari games pencernaan ini bakal diakumulasikan sama nilai hasil evaluasi kalian. Oke, kurang lebih seperti itu ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri ya. Ibu end dulu. Terima kasih, Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu.